testimoni, bukan pencapaian gitu ya. Saya ngaku aja ini, saya sudah setahun yang lalu ini sudah dikasih tahu ada orang yang luar biasa itu, luar biasa nungguinnya gitu ya, luar biasa sabarnya. Setahun yang lalu saya udah ditawarin ini, cuma satu aja kuncinya, ini nggak mau. Ya, jadi saya merasa apa ya, saya punya bisnis gitu ya, itu banding yang menawarkan. Makanya yang nawarkan itu nggak pede. Jadi sebenarnya saya itu 1 tahun karena ego ya, karena merasa profesornya lah ya. Oh, saya profesor networking gitu. Saya profesornya MLM gitu ya. Ternyata setahun kemudian itu saya kaget ya. Kok orang-orang yang nawarin ini sudah lebih hebat gitu, jaringannya sudah besar. Dia ngomongnya udah enak, dia tampil juga udah bagus gitu. Saya aja sampai nggak pede nih menghadapi dia ya. Nah itu di beliau itu orang yang luar biasa itu Pak Endra di Medan ya. Wah, nah, luar biasa. Cuman yang saya ini ya. Bapak ada namanya Pak Endra. Luar biasa itu Pak Endra itu. Nah, ya, jadi itu hanya karena ego sebenarnya ya. Harusnya setahun yang lalu aktif, sekarang harusnya ngikut gue dapet. Mau saya beli mobil kan gitu ya. Ketawa orang kaya itu, ketawa orang kaya. Kalau belum kaya berarti calon orang kaya ya. Amin. Amin. Nah gini, sekarang saya baru paham ini. Jadi ternyata kalau kita mau sukses, itu nggak boleh berhenti belajar. Jadi harus selalu menggelas, buang dulu ego ya. Yang ada di sini buang gitu ya. Jangan merasa hebat gitu. Karena kemarin itu juga nyoba ya. Ada orang prospek, saya presentasi, dia hanya manggut-manggut, terus dia ikut Zoom. Begitu Zoom, dia langsung join. Besoknya langsung beli koin. Nah, berarti ini orang ini mau mengosongkan gelasnya. Ada juga yang saya tawarin, begitu saya bilang yuan koin, oh langsung dia ngomong, oh, itu kripto begini gitu ya. Wah ini profesor. Saya malas gitu ya, kita membuat kita malas. Kita baru menjelaskan, dia sudah lebih tahu ya. Nah, yang bagus, harusnya dia bisa punya peluang, bisa jadi kaya raya. Karena sudah merasa dia itu profesor, ya sama seperti saya dulu ya. Itu peluangnya itu hilang ya. Nah ini yang saya salut sama Medan ini ya. Ini kok bisa gitu ya. Setahun yang lalu saya dijoinkan sama dia ya. Tapi saya nggak pernah mau dengarkan. Dan memang dulu pernah ajak ini. Nggak pernah diajak Zoom. Jadi dia hanya bilang, nih sudah join. Ayo jalankan gitu ya. Apa yang mau dijalankan itu. Ngerti juga enggak kan gitu ya. Saya nggak ngerti ini bisnis apa. Ini akun kamu jalankan gitu. Itu awalnya. Makanya saya nggak jalan. Nah ini baru seminggu terakhir ini saya dikontak terus, ditelepon terus, ikut Zoom katanya. Saya ikut Zoom, oke lah. Alasan, HP memorinya full gitu ya, saya nggak bisa ikut Zoom gitu. HP memorinya full, nggak punya ini yang banyak alasan ya. Nah akhirnya karena kasihan itu ya, udah saya hapus memorinya, saya ikut Zoom. Ternyata begitu ikut Zoom, nah, itu mulai terbuka. Belum paham ya, tapi setidaknya saya melihat komunitasnya bagus gitu ya. Wah ini komunitasnya asik gitu. Nah ikut lagi Zoom yang kedua, semakin terbuka, mulai paham dikit-dikit. Nah ikut Zoom yang ketiga, baru saya melihat komunitas ini sudah tidak bisa dikalahkan ya. Nah sekarang saya baru paham, ternyata Pak Endra itu pakai ilmu tanah ya. Bunda tahu ilmu tanah ya? Prinsip tanah. Prinsip tanah itu sama ya. Jadi begini ya. Tanah itu dia bilang, silakan saya diinjak-injak, silakan saya dihina katanya kan, diinjak-injak. Tapi suatu saat kamu akan masuk juga ke dalam saya. Itu ya, itu prinsip tanah itu. Pak Endra itu kayaknya pakai prinsip itu ya.
Kayak setahun masih ditungguin gitu. Oke, saya teruskan yang kemarin ya Bunda ya. Kemarin itu ada yang langsung join setelah ya 1-2 kali ikut Zoom langsung join, langsung beli koin gede ya. Modal itu sebenarnya bukan karena satu orang ya. Nah, bukan karena satu orang. Tapi itu yang saya lihat. Kemarin saya ngomong sebentar aja, tapi kok ada ya Pak Guntur ada di sini ya. Pak Guntur itu dia bilang mau beli. Oh ya sih. Ya malah kita naik jadi beli 2,5 juta gitu. Ya udah lebih bagus gitu. Berarti sudah mulai melihat peluangnya kan. Nah di situ yang saya lihat. Dan bukan karena satu orang ya, bukan karena MC-nya, apa materi, juga bukan karena kesedihan, tapi semuanya berkontribusi saya lihat ya. Jadi sanguin ya. Nah, kalau sanguin senang ngelihat ibu apa kemarin itu ya waktu itu Ibu Putri Dasari ya. Karena kelihatannya pembawaannya enak sekali, lincah gitu ya. Mungkin dalam hati orang itu melihat, wah saya ini kayak gini nih, saya banget nih kan gitu. Wah, gue banget nih kan gitu ya. Nah itu orang senguin. Tapi kalau orangnya melankolis ya, dia mungkin lebih senang dengan Ibu Susati Eka kemarin ya. Iya. Nah, yang itu. Karena melankolis itu dia maunya angka. Dia peduli orang bergaya sekian cantik semua peduli, tapi ketika dikasih angka-angka hasilnya sekian bonusnya sekian dia melankolis itu otaknya langsung nangkap gitu. Nah beda lagi ketika yang tampil itu ibu apa ibu Riani ada ibu ya itu kan pokoknya kalau misalkan ada orang koleris yang muncul dia melihat testimoninya seperti tadi ibu Ani Hanimah ya Bunda Ani Hanimah. Nah, kalau dari kelihatan dari usia itu kan sudah termasuk nenek-nenek ya. Nah, kalau ketemu orang koleris, saya lihat itu, wah ini nenek-nenek aja bisa, masa saya enggak katanya kan. Katanya udah enggak tenang duduk itu sambil nonton ini. Kalau dia nonton apa? Kalau dia pingin segera join itu ya. Nah, jadi banyak orang sebenarnya. Nah, kalau siap perkembangannya, saya dapat kabarnya Mas David itu ya, Om David apa itu ya, yang suka bawa ini, sekarang jadi host, yang biasanya bawa MC. Yeah. Katanya dulu nggak bisa ngomong, ya kan? Tapi ternyata sekarang saya lihat, masa orang kayak gitu nggak bisa ngomong? Itu mah Ivan Gunawan aja lewat itu gitu ya. Ruben Onsu lewat itu kalau kayak dia akan bawakan seperti itu ya. Kok dibilang nggak bisa ngomong gitu. Nah ternyata dulu katanya itu bukan cuma uang yang kita dapat ya, tapi pengembangan diri gitu. Yang penting mau belajar, yang penting mau ikut Zoom. Nah siap kata Bunda Bu Afri ya. Nah ini Bunda Afri itu katanya itu. Yang penting itu kita itu siap dulu jadi orang kaya gitu. Nah, nggak mungkin kaya itu bisa datang kalau kita sendiri belum siap gitu ya. Oh begitu ya, berarti saya harus belajar dulu ini, siapkan mental dulu ya. Bisa ngomong, kita merasa selalu mau belajar gitu. Nah itu baru siap, mental itu digodok dulu gitu. Ya, jadi banyak orang, kadang-kadang saya malas ya. Kita bilang, Pak nanti malam nih ikut Zoom ini, udah promosi ya. Waduh, saya kalau Zoom nggak bisa katanya. Kendor juga ini. Waduh, bagaimana mau sukses gitu ya? Orang ini, saya ingat apa namanya? Robert Kiyosaki gitu ya. Robert Kiyosaki. Temukan udah kaya raya, temannya minta join, minta bergabung. Saya pengen ikut bisnis sama kamu, bimbing saya supaya bisa income dan kaya raya seperti dia. Salah satu sahabatnya datang itu Robert Kiyosaki. Nah, kata Robert Kiyosaki, itu cara yang sangat mudah untuk menjadi kaya ya. Tapi dengan satu catatan, kamu harus ikuti apapun yang saya katakan tanpa protes gitu. Oke, siap katanya. Nah, sekarang kamu cukur kumisnya gitu.
Nah, dia baru, kenapa harus cukur kumis? Apa hubungannya dengan kekayaan, dengan bisnis gitu? Udah kamu nggak lulus katanya. Cukur kumis saja kamu udah nggak mau, gitu. Apalagi yang lain-lain gitu kan, disuruh presentasi lah, disuruh ini lah. Cukur kumis saja itu nggak berat gitu, itu aja kamu nggak lulus sebenarnya. Ya, karena syaratnya kalau mau dengarkan manut mentor, dengarkan apa yang saya katakan, jangan pernah protes dan jangan pernah ya. Lah ini baru cukur kumis saja dia udah protes gitu kan. Ya udah kamu nggak bakalan sukses, cari mentor yang lain katanya seperti itu. Jadi intinya kita kosongkan gelas dulu, kita belajar dulu, kita siap-siap jadi orang kaya ya. Nah kalau kita sudah mau belajar, kita mau merendahkan ego, insya Allah kaya.